17, tapi pengosongan itu 2 jam sebelumnya. Jadi 2 jam sebelumnya itu nanti pelaksanaan pengosongannya. Jadi nanti pelaksanaannya betul-betul 17. Jadi ketika nanti yang di jalan tol sendiri tidak menjadi satu titik, namun untuk laka di jalur tol sendiri relatif lebih lengang, relatif lebih kecil. Karena untuk di arteri khusus untuk yang di tol, khususnya yang di mana jalur kilometer 270 sampai kilometer 300 merupakan area tol yang menjadi wilayah Slawi. Di sana ada 2 rest area, sehingga untuk para pemudik yang ataupun peserta jalan khususnya roda 4 yang mereka melintas di wilayah Tegalnya, mereka pasti menggunakan untuk rest area tersebut untuk istirahat. Sehingga untuk di tol sendiri relatif cenderung lebih menurun untuk laka lantasnya. Kalau rest area berarti di titik berapa ya Pak ya? Bukan 3 ya? Kalau rest area kita ada 4 titik. Untuk di jalur A di kilometer 275 dengan rest area tipe B. Untuk di jalur A-nya lagi di kilometer 287 dengan tipe rest area tipe A. Untuk di jalur B atau jalur yang dari Semarang menuju arah Jakarta itu di kilometer 294 dengan rest area tipe B, dan di kilometer 282 jalur B dengan tipe rest area tipe A. Dan untuk kesiapan juga nanti menjelang operasi ketupat, kita sudah kemarin rapat dengan instansi terkait juga untuk masing-masing rest area telah disiapkan nanti selain dengan pos pengamanan dengan tim quick response yang ada di sana, kami juga sudah berkoordinasikan dengan dari Pertamina untuk masing-masing rest area tersebut dipastikan ada SPBU portable, kecuali di kilometer 282 sudah permanen. Untuk titik black spot untuk di wilayah Tegal itu tentunya posisi ada di jalur Pantura, di arteri, karena kondisi jalan yang baik dengan beberapa titik penerangan jalan yang kurang, sehingga menjadikan titik tersebut rawan menjadi titik black spot atau rawan terjadi kecelakaan. Selain itu juga dengan adanya pertemuan dari simpul arus dari jalan-jalan kecil yang memotong langsung ke jalur panturanya atau jalur arteri, sehingga sangat rawan. Belum lagi juga didukung dengan kondisi jalur arteri ini merupakan jalur nasional, sehingga kendaraan besar seperti kendaraan bus, truk-truk juga melintas dengan kecepatan yang lumayan cukup tinggi juga, sehingga menjadikan salah satu juga penyebab titik di Pantura menjadi lokasi rawan black spot atau rawan laka. Khususnya ketika nanti pada musim mudik nanti, kita sudah melakukan upaya untuk titik tersebut. Untuk penerangan sudah kemarin kami koordinasikan dengan instansi terkait untuk memaksimalkan apabila memang ada penerangan untuk diusahakan dimaksimalkan bisa berfungsi dengan baik. Itu juga kita menyiapkan nanti tim urai yang mereka selalu mobiling dan patroli khususnya titik-titik black spot dan rawan trouble spot atau rawan kemacetan. Selain itu juga kita juga mengusahakan dengan beberapa supeltas atau masyarakat yang sadar lalu lintas, khususnya untuk simpul-simpul jalan yang diduga sangat rawan ketika dari aktivitas dari lingkungan atau pemukiman yang langsung memotong ke jalur arteri. Kita juga ajarkan mereka atau khususnya mereka yang sadar terhadap lalu lintas, mereka untuk membantu penyeberangan di sana, sehingga paling tidak bisa menekan terjadinya laka lantas khususnya untuk black spot yang di jalur arteri Pantura. Khususnya untuk yang di jalur tol, ketika memang akan menuju ke Slawi, pintu tol Slawi berada di kilometer 279 atau 278.
Sehingga apabila pemudik yang menggunakan jalur kontraflow ataupun one way yang menggunakan jalur B, ketika akan mendekati ke pintu tol Selawi, agar benar-benar memahami posisi pintu tol di kilometer mana, agar ketika nanti memang sudah melewati tidak terlalu jauh untuk keluar ke pintu tol sebelumnya. Karena untuk di wilayah Selawi sejak kilometer 270 itu ada per 5 km ada U-turn. Jadi ada ketika memang posisi di jalur B, bisa memanfaatkan peluang untuk kembali ke jalur A-nya untuk mendekati pintu tol kalau memang akan keluar ke pintu tolnya di kilometer 270, di kilometer 275 atau pada saat menjelang akan keluar pintu tol. Selain itu juga tentunya kami mengharapkan dan menghimbau untuk peserta roda 2 yang melintasi jalur arteri, apabila memang berkendara melebihi dari 2 atau 4 jam, kami sarankan untuk berhenti di rest area yang telah disiagakan. Dan yang telah disiapkan tentunya juga pentingnya juga menjaga barang-barang pribadi, sehingga diharapkan ketika memang nanti mudik dapat selamat, aman, nyaman sampai rumah dengan selamat. Harapannya demikian. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.